Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Tabiin MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman kelas A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi pada kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti, amin. Dalam kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cat Surniawati dengan NIM 2119223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal business plan yang berjudul Usaha Hijab Uninia. Baiklah. Bab 1, pendahuluan. Dalam poin A itu ada latar belakang. Nah, di era modern seperti ini, saat ini dunia fashion menjadi salah satu sektor paling pesat perkembangannya di dunia. Sebab seiring berjalannya waktu, keinginan konsumen terhadap dunia fashion semakin beragam. Hal tersebut jugalah yang menjadikan para perancang busana juga dituntut untuk selalu update dan terus mengembangkan ide kreatif untuk menciptakan produk yang jauh lebih unik dan trendy di zamannya. Nah, walau di dunia fashion ternyata eksistensi hijab juga mengalami kenaikan. Nah, sebab pada saat ini dapat dijumpai dengan mudah kreasi hijab yang trendy namun tak menghilangkan fungsinya sebagai pelindung aurat para kaum hawa. Maka dari itu, proposal usaha hijab ini merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion hijab, ingin menciptakan produk hijab yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan memiliki ciri khas tersendiri dari produk hijab lainnya agar dapat mengundang perhatian dan minat para calon konsumen. Untuk poin B itu ada visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama itu ada visi usaha. Visi usahanya itu yang pertama menciptakan produk hijab yang berkualitas, syar'i, dan trendy serta hijab yang dapat menjadi pelopor hijab yang trendy baik nasional maupun internasional. Yang kedua, memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion hijab yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan kaum hawa untuk tampil modis dan elegan. Dan yang ketiga itu menjadi perusahaan penghasil hijab unik dan pernak-pernik muslimah yang paling populer di masyarakat luas dan dapat mensejahterakan anggota usaha. Selanjutnya itu ada misi usaha. Yang pertama, misinya itu untuk menciptakan desain produk hijab yang unggul dan berkualitas. Dan yang kedua itu bekerja sama dengan brand hijab ternama di tingkat nasional. Dan yang ketiga itu menciptakan inovasi dan kreasi dengan berbagai varian model. Dan yang keempat itu mengadakan perlombaan desain hijab, memproduksi hijab dan busana muslim yang unik. Dan yang kelima itu membuat model hijab yang berbeda dari pesaing dengan membuat model yang unik dan warna-warna yang dipadu-padankan. Yang keenam itu selalu memperluas area distribusi pemasaran. Dan yang ketujuh dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya ada tujuan usaha sendiri. Dan yang pertama itu tujuannya itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Dan yang kedua, supaya dapat meraih keuntungan yang besar dalam usaha ini. Itu termasuk tujuan. Dan yang selanjutnya pada poin C ada manfaat usaha. Yang pertama itu untuk manfaat ekonomi sendiri. Dalam manfaat ekonomi berarti
mengembangkan budaya wirausaha demi meningkatkan perekonomian Indonesia dengan jalan menjadi mahasiswa yang unggul dan berkarakter, yang salah satu indikatornya adalah memiliki jiwa wirausaha dan mengembangkan menjadi nyata. Selain itu, melihat peluang mengenai tren muslimah yang bergaya stylish membuat saya sadar akan peluang ini. Dari bisnis yang saya jalankan ini, saya dapat membuka lapangan pekerjaan seperti halnya penjahit bagi produk yang saya tawarkan dan kesempatan bagi reseller atau pengecer produk ini. Selain itu, karena usaha ini didirikan dengan berbasis koperasi, maka usaha ini bermanfaat bagi kesejahteraan anggotanya. Dan yang kedua itu ada manfaat sosial. Nah, saya berharap dengan adanya usaha ini itu bisa menjadikan salah satu lapangan pekerjaan. Hal ini jelas akan memberikan kesempatan untuk membuka kesempatan untuk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan untuk dapat membantu bisnis saya dalam peningkatan penjualan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia itu sendiri. Selain itu, dengan dibukanya usaha ini, saya dapat bersosialisasi dengan orang banyak melalui transaksi jual beli dengan pelayanan prima dan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan gaya muslimah di Pekalongan, Indonesia serta dunia internasional. Dan yang ke poin 4 itu, poin D itu ada waktu pelaksanaan usaha sendiri. Nah, usaha ini rencananya akan beroperasi setiap hari pukul 9 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, itu berarti disesuaikan dengan jam operasional kerja seperti biasanya. Selanjutnya dalam bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Yang poin A itu ada profil usaha. Nah, hijab ini itu diberi nama dengan label Uninnya Hijab yang diproduksi dikarenakanlah banyak wanita muslim yang memilih untuk memakai hijab, dan di antara mereka itu terkadang merasa bosan dengan tatanan jilbab yang terkadang monoton. Tetapi dengan adanya produk yang kami jual dengan banyak motif dan bentuk hijab yang berbagai macam, nah para wanita muslimah ini tidak akan merasa bosan dan monoton dalam berhijab, serta dilengkapi teknologi sehingga produk itu mudah untuk didapat. Yang poin B itu ada struktur kepemilikan dan kepegawaian usaha. Yang pertama itu ada nama dan alamat usaha. Nama usahanya itu Uninnya Hijab, alamat usaha Ruko nomor 12 Rebeng Kembang, Karangdada, Pekalongan, Jawa Tengah. Yang kedua itu nama dan alamat pemilik. Nama pemiliknya itu saya sendiri, Casruniawati, dan alamat pemiliknya Desa Kebonsari, Dukuh Kranggan, RT 1 RW 3, Kecamatan Karangdada, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam YIN Pekalongan. Nah, berikut ini penjabaran posisi-posisi pegawai di ruang bisnis hijab ini. Yang pertama ada tingkatan paling atas, ya, itu berarti ada tingkatan manajer. Dan yang kedua itu ada bagian produksi, yang ketiga bagian desain grafis, dan yang keempat itu bagian marketing, dan yang kelima itu bagian administrasi, dan yang selanjutnya itu ada bagian keuangan. Nah, selanjutnya itu pada poin C. Pada poin C itu ada kita membahas mengenai lokasi usaha ini sendiri. Nah, lokasi operasionalnya itu di mana? Berarti saya melakukan usaha ini, lokasinya itu ditempatkan di daerah yang memenuhi syarat sebagai berikut, yang yaitu lokasi kita tempatkan di Ruko nomor 12 Rebeng Kembang, Karangdada, Kabupaten Pekalongan. Nah, kenapa saya memilih lokasi ini? Ya dikarenakan lokasi ini berada di dekat pusat keramaian seperti pasar, lokasi dekat dengan hunian masyarakat. Nah, selain itu saya juga berencana membuat online shop untuk memasarkan produk yang kami jual agar mempermudah para konsumen yang ingin memiliki produk yang kami jual tanpa harus berkunjung ke tempat usaha saya. Dan yang selanjutnya poin D.
Poin D itu saya membahas strategi pemasaran pada bisnis ini. Yang pertama itu ada selanjutnya itu pada poin D kita membahas bab strategi pemasaran. Yang pertama strateginya ada produk. Nah, produknya itu atau bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas, dijahit dengan rapi, dengan model ciri khas kami yaitu floral atau punya produk yang dipasarkan diberi label brand Uninia Hijab per piece-nya agar terlihat eksklusif gitu ya. Nah, yang kedua itu ada price atau harga. Nah, jenis harga ini saya menentukan ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada hijab Paris sendiri, itu satu piece-nya itu harganya 15.000, dan yang kalau hijab rawis satu piece-nya itu harganya 20.000. Untuk hijab segi 4 bercorak harganya bisa sekitaran 45 sampai 50.000, dan untuk hijab pasmina itu satu piece-nya berharga 35.000. Hijab floral satu piece-nya harganya 55 sampai 70.000, dan hijab instan itu harganya 50 sampai 60.000. Nah, selanjutnya itu ada promotionnya sendiri. Dalam hal promosi saya melakukan iklan dalam media cetak seperti brosur dan poster, dan media online seperti Facebook, Instagram, WA Line, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada sales promotionnya sendiri ya. Kalau sales promotion melalui acara, pameran, atau basher di kampus, mall, sekolah itu saya ikuti. Dan yang ketiga itu ada personal sellingnya. Kalau promosi ini melalui penjualan secara langsung kepada teman atau konsumen itu. Nah, selanjutnya itu ada placementnya. Placement atau penempatan penjualan hijab ini kan tadi udah dijelaskan juga, yaitu beralamatkan di Ruko nomor 12 Jalan Raya Jeremeng Kembang, Kecamatan Karangdara, Pekalongan, Jawa Tengah. Kami akan membuat kerjasama dengan masyarakat sekitar dan teman yang ini menjadi reseller, membuka stand di pasar minggu, dan mempromosikan lewat media sosial gitu. Nah, kalau selanjutnya itu ada people-nya sendiri ya. Berarti kami memilih karyawan yang sudah ahli di bidangnya, seperti di bidang produksi. Kami mempekerjakan lulusan SMK jurusan Tata Busana dan Desain Grafis. Nah, untuk bidang keuangan kami mempekerjakan lulusan SMK jurusan akuntansi. Nah, untuk bidang administrasi kami mempekerjakan lulusan SMK jurusan administrasi perkantoran. Dan untuk marketingnya sendiri kami mempekerjakan lulusan SMK jurusan pemasaran. Dan kami menggunakan salah satu owner sebagai manajer gitu. Selanjutnya ada prosesnya. Dalam membuat hijab ini pertama yang dilakukan adalah membuat pola di atas kainnya gitu. Lalu memotongnya dan kemudian dijahit secara rapih. Nah, untuk desainnya sendiri kami menggunakan mesin printing terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada physical evidence. Nah, produk ini dikemas dengan rapi dengan plastik yang diberi nama label brand. Label brandnya itu apa? Ya tadi Uninia Hijab gitu. Selanjutnya pada poin E. Pada poin E itu saya membahas analisis SWOT-nya. Apa sih analisis SWOT? Yaitu berarti strength, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama itu ada strength sendiri, kekuatan. Nah, kekuatan dari produk hijab ini apa? Ya, pertama, kami itu menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, khususnya untuk wanita muslim. Nah, kekuatan selanjutnya itu harganya terjangkau. Kami nggak memberi harga yang mahal atau di bawah jangkauan, itu enggak. Dan yang ketiga itu
ada kualitas produknya itu bisa milih, ada dua kan ya, yaitu medium quality dan high quality. Dan kekuatannya itu kami itu memiliki varian warna dan motif model yang tidak pasaran, atau berarti kita kan mengikuti zamannya, up to date gitu. Nah, berbeda dari produk yang lain dikarenakan didesain sedemikian mungkin agar lebih menonjol dan lebih menarik untuk dikenakan. Terus kalau untuk bahannya itu kita memilih bahan yang enggak panas, pokoknya yang berkualitas. Nah, untuk selanjutnya itu ada weakness sendiri atau kelemahan dari produk hijab ini apa ya? Pertama, tentunya membutuhkan model yang cukup banyak, nggak sedikit. Terus produknya itu atau brandnya itu mudah ditiru. Nah, dan pemasarannya itu mungkin cukup lama, dan kita mencari karyawannya itu susah, yang berpengalaman kurang. Terus opportunity atau peluang atau kesempatan dari produk hijab ini adalah, yang pertama itu kan mayoritas ya di Indonesia itu kan masyarakat muslim. Nah, kerudung menjadi barang yang selalu dimiliki oleh setiap umat muslim, jadi peluangnya itu banyak banget. Nah, selain mayoritas masyarakat muslim, ada perubahan gaya hidup. Nah, kini kan kerudung tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat ya, tetapi beralih fungsi sebagai gaya atau style dari seseorang. Mereka menggunakan jilbab ini hanya sebagai suatu penampilan yang akan dinilai orang banyak. Dan yang selanjutnya itu perubahan tren fashion. Peluang selanjutnya itu ada perkembangan teknologi. Nah, adanya media internet sangat membantu perusahaan dalam berpromosi dengan biaya murah dan tanpa batas wilayah. Selanjutnya itu peluangnya tentunya banyak peminatnya, karena jilbab ini bisa digunakan untuk anak-anak sampai orang tua, dan memiliki tempat penjualan yang strategis. Kan tadi udah dijelaskan juga di ruko nomor 12 dari Bank Kembang yang dekat dengan pemukiman masyarakat atau dekat pasar. Nah, selanjutnya itu ada threat atau ancamannya. Melihat dari banyak permintaan masyarakat dalam fashion hijab, maka ancamannya itu ada persaingan dalam menjalankan usaha ini cukup banyak gitu ya. Sehingga apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut dalam menjalankan usaha fashion hijab ini harus memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada konsumen. Terus adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal dan menjual dengan produk sama namun memiliki ciri khas tersendiri dari produk yang saya jual. Selanjutnya itu ancamannya, masyarakatnya itu mudah bosan. Yang selanjutnya itu ada kritisnya para konsumen. Nah, dengan menggunakan sistem online ya, kan tadi ada dua, online dan offline. Dalam online ini kan memberikan konsumen menyalurkan kritik dan sarannya secara langsung. Jika ada konsumen yang mengkritik secara tidak wajar, maka akan mempengaruhi pandangan konsumen lain terhadap bisnis tersebut. Yang selanjutnya itu ada ketidakseriusan pembeli. Bisnis ini sulit menentukan calon pembeli mana yang benar-benar serius untuk membeli produknya selama calon pembeli belum melakukan transaksi. Ini berlaku untuk yang kalau kita menjualnya online ya. Nah, sehingga kan berakibat pada lama waktu pemesanan sampai pengiriman. Dan ancaman selanjutnya itu harga.
harga bahan yang mempengaruhi biaya produksi. Berarti kan bahannya itu semakin tahun semakin naik. Dan yang bab ketiga itu ada manajemen produksi. Poin A itu ada proses produksi. Nah, bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas, dijahit dengan rapi dan dengan model ciri khas kami yaitu floral. Produk yang dipasarkan diberi nama label brand Oninia Hijab. Nah, proses pembuatannya itu yang pertama membuat pola hijab terlebih dahulu, terus memotong bahan sesuai pola tersebut, dan yang ketiga menggosok terlebih dahulu bahan, dan bahan yang sudah dipotong dan digosok dijahit dengan mesin jahit. Yang selanjutnya pengecekan jahitan, dan yang selanjutnya setelah melakukan pengecekan berarti kita melakukan pemotretan dan penguploadan. Nah, proses produksinya, proses pembuatan hijab minggu rencana produksi dalam per unitnya. Yang pertama 170 meter bahan itu untuk 100 piece hijab, dan yang kedua sampai yang keempat itu sama 170 meter bahan 100 untuk 100 piece hijab. Nah, dengan jumlahnya itu 680 meter bahan, berarti totalnya 400 piece hijab. Bisa dilihat ya. Terus poin B itu ada bahan baku dan bahan pembantu. Nama bahan baku, merek, itu jumlah unit. Dan yang selanjutnya itu poin B, bahan baku dan bahan pembantu. Bisa dilihat ya, macam-macamnya itu ada kain belacu 100 meter, benang toyolan 2 lusin, tinta printer, dan bahan-bahan lain. Itu sudah ada harganya, bisa dilihat. Dan dari semua bahan tersebut jumlah pembelian bahan itu berarti totalnya kita 3.620.000. Dan yang selanjutnya itu ada biaya umum usaha. Jenis biaya umum usaha, jumlah biaya atau tahun biaya pemeliharaan mesin dan alat itu sejumlah 1 juta. Biaya air, listrik, dan telepon berarti 2.500.000 rupiah. Dan untuk biaya pemeliharaan bangunan itu ada 700.000. Berarti untuk semua total biaya umum itu ada 3.200.000 rupiah. Dan yang selanjutnya poin D itu kita membahas jumlah harga mesin dan peralatannya semuanya ya. Berarti nama mesin atau peralatan gitu. Nama mesinnya itu yang pertama itu ada manekin 5 unit. Nah, kalau untuk satu unitnya itu 26.000, berarti kita 26 kali 5 berarti 130.000. Nah, untuk mesin jahit butterfly itu 2 unit. Satu unit mesin jahitnya itu 1.200.000, berarti kalikan 2.400.000. Bisa dilihat rinciannya. Kalau untuk gunting 4 unit 28.000. Jarum jahit, ada jarum jahit ya, jarum pentul, meteran, butterfly, dan mesin obras Sanger, mesin printing, komputer Acer, karena kita kan juga melakukan printing terlebih dahulu ya, maksudnya melakukan desainnya menggunakan mesin printing. Terus ada hanger hijab Cio, komputer Acer, lemari display, dan etalase panorama 1 unit. Nah, kalau untuk jumlah berarti semua dari pembelian mesin atau peralatannya itu jumlahnya 24.402.600. Dan yang bab 4 itu
Aspek keuangan. Aspek keuangan itu terdiri dari poin A itu ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan kita mengambil modal 130 juta. Dan poin B itu kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Bisa dilihat rinciannya. Untuk totalnya itu berarti 194.300.000. Yang poin C itu ada analisis biaya tetap. Kan ada gaji, biaya overhead, penyusutan, sewa toko, biaya pemasaran, biaya lain-lain. Bisa dilihat harga-harganya. Kalau untuk total biaya berarti 18 juta. Yang poin E itu ada analisis biaya tidak tetap. Untuk biaya bahan baku itu berarti 3.680.000 rupiah, dan biaya umum 3.200.000 rupiah, dan untuk totalnya itu berarti 6.820.000 rupiah itu per tahun. Kalau untuk per harinya itu berarti 18.700. Untuk poin F itu ada analisa keuntungan. Untuk BEP, untuk biaya tetap itu harga jual rata-rata dikurangi biaya variabel, berarti tadi kan 18 juta ya, 18 juta untuk BEP-nya, biaya tetapnya. Untuk biaya tetapnya 18 juta, untuk harga jual rata-ratanya itu 32.000 dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya berarti 18.700 dikali 100%, jadinya 1.353 gitu. Terus berarti bisa dibulatkan 1.354 unit hijab itu untuk keuntungannya. 5 itu penutup. Harapan kami untuk usaha ini, brand Uninia Hijab, ialah supaya produk kami yang jual ini bisa lebih berkembang dan banyak konsumen yang berminat. Saran agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar, maka kami mempunyai beberapa saran, yaitu percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan, pandai berkomunikasi, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, dan tidak mudah putus asa, mengutamakan kepuasan pelanggan, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Mungkin itu saja presentasi dari proposal business plan hijab Uninia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.